Malaysia sebenarnya tak perlu malu mengakui sebagai bagian dari sejarah Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Indonesia. Menceritakan sejarah secara jujur akan mempercepat orang-orang ujung Medini menemukan jati diri. Malaysia semestinya pula tidak perlu menutup-nutupi sebagai bagian dari Mandala Majapahit di masa lalu. Toh, ujung Medini tidak perlu mengirimkan upeti lagi. Sebab, kerajaan terbesar di Asia Tenggara ini memang sudah tidak ada dan telah menjelma menjadi Indonesia. Tak ada gunanya Malaysia berusaha menyembunyikan semua itu dengan konsep alam Melayu. Konsep itu hanya ilusi dan tidak menggambarkan hubungan yang jelas di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara zaman dulu. Konsep ini terkesan hanya untuk menutupi sejarah dan membohongi diri sendiri. Dampaknya, generasi muda Malaysia akan selalu kebingungan dan tidak memiliki jati diri. Nusantara zaman dulu adalah milik semua suku-suku yang hebat di wilayah ini. Dan hampir semua suku itu berpusat di wilayah Indonesia sekarang. Sebagai anak cucu dan cicit yang kebetulan minggat ke semenanjung ujung Medini, seharusnya orang-orang di Malaysia menghormati leluhurnya, dan bukannya malah menafsirkan sejarah seenaknya. Nah, cuplikan video dari Asisi Channel berikut ini berkaitan dengan masalah tersebut. Kita akan melihat seberapa besar sebetulnya kekuasaan Majapahit saat itu. Wilayah Majapahit mencakup seluruh Jawa Timur dan Madura, sehingga cukuplah sumber daya Majapahit untuk membentuk angkatan laut. 12 tahun kemudian, Rani Tribuana mengirim angkatan lautnya yang baru, yakni Jaladi, untuk menyerang Bali. Penaklukan ini dipimpin langsung oleh Gajah Mada, dibantu Empu Aditya atau Aditya Warman, kerabat Tribuana yang berdarah Melayu. Selepas Bali, gempuran berlanjut ke Lombok dan menuai kemenangan. Tribuana pun menitahkan Gajah Mada untuk melebarkan sayap Majapahit ke barat Nusantara. Namun, agaknya tidak semua wilayah luar Jawa yang tunduk pada Majapahit bergabung karena tekanan militer. Majapahit menerapkan sistem Mandala yang sangat umum di Asia Tenggara dan Indochina dalam periode klasik. Sistem Mandala adalah sekelompok wilayah merdeka yang bergabung dalam sebuah kemaharajaan. Wilayah-wilayah ini mendapatkan perlindungan dari sang maharaja dengan menyatakan kesetiaan dan mengirim upeti setiap tahun. Mandala tidak memiliki batas geografis yang tegas, dan antar mandala terkadang bisa tumpang tindih, sehingga satu wilayah bisa saja menjadi anggota dari dua mandala. Luas mandala pun bisa berubah-ubah, karena karisma sang maharaja sangat menentukan kesetiaan anggota mandala. Misalnya, pada pemerintahan Wikramawardhana, Raja kelima Majapahit, banyak anggota Mandala Majapahit yang melepaskan diri. Padahal di masa Hayam Wuruk, Mandala Majapahit adalah yang terbesar di Asia Tenggara, dengan 3 lapisan berikut ini. Di pusat Mandala ada ibu kota sebagai tempat maharaja bertakhta. Mandala kedua adalah Mancanegara, yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura, termasuk Lampung dan Palembang. Mandala ini dikendalikan penuh oleh pusat dan dipimpin kerabat raja. Nah, Mandala terluar adalah Nusantara, yang beranggotakan pulau-pulau di luar Jawa, Madura, dan Bali. Negara Kertagama menjelaskan bahwa Mandala Nusantara mencakup antara lain Suwarnadipa atau Sumatera, Ujung Medini atau Semenanjung Melayu, Nusa Tanjung Nagara atau Kalimantan, Sakasanusa atau Sulawesi, dan pulau-pulau di wilayah timur hingga Wanin di Papua. Nah, Mandala Nusantara sifatnya lebih bebas dan otonom. Anggotanya hanya perlu mengakui kekuasaan pusat dan mengirim upeti setiap tahun, namun dapat menikmati perlindungan dari Majapahit. Majapahit pun tidak campur tangan dalam budaya dan pemimpin mereka. Itulah sebabnya tidak ditemukan prasasti, candi, atau peninggalan Majapahit lainnya di Mandala Nusantara. Meski pengaruhnya mungkin terabadikan dalam cerita rakyat dan tradisi setempat. Nah, sistem Mandala Asia Tenggara ini kemudian berakhir pada zaman kolonial.
ketika sistem kerajaan dan penjajahan ala Eropa dengan batas-batas wilayah yang tegas diterapkan di Asia. Mungkin inilah sebabnya sebagian orang berpandangan negatif tentang Majapahit. Ada yang menyamakan Majapahit dengan penjajah kolonial. Ada juga yang menganggap Majapahit tidak pernah menguasai Nusantara dan negara Kertagama hanya mengada-ngada soal luas wilayah Majapahit. Bisa jadi anggapan ini muncul karena kita lebih familiar dengan sistem kerajaan Eropa dengan batas wilayah yang tegas dan penguasaan mutlak ketimbang konsep Mandala asli Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan menyimak siapa sebenarnya Patih Gajah Mada. Banyak versi cerita mengenai Gajah Mada di Nusantara. Hal ini justru memperlihatkan bahwa ia sosok yang luar biasa. Yang jelas dia bukan tokoh bangsawan, dan ia adalah sosok yang amat setia. Dalam prasasti Gajah Mada, ia tidak hanya mempersembahkan bakti kepada Raja Kertanegara, tetapi juga kepada Mahapatih Singasari. Sang Mahapatih ikut mati di kaki Raja Kertanegara saat Singasari diserang pemberontak. Catat ya, ikut mati di kaki raja. Dengan menyebut Sang Mahapatih secara khusus dalam prasasti itu, Gajah Mada seolah mau bilang, ini nih standar kesetiaan Mahapatih yang layak diteladani. Maka nggak heran, level kesetiaan Gajah Mada pada Majapahit membuat kita terkagum-kagum. Selain itu, Gajah Mada tentu belajar dari kasus Rakuti yang memberontak pada Majapahit di awal video ini. Ia menyaksikan sendiri rakyat tak segan menghabisi Rakuti yang dianggap tidak berhak memerintah Majapahit dan malah mengembalikan tahta pada Jayanegara meski ia raja yang lemah dan putra seorang selir. Maka pilihan Gajah Mada untuk mengabdi setia pada Majapahit juga menegaskan bahwa ia tidak punya darah bangsawan, apalagi cucu Kertanegara. Karena jika benar ia cucu Kertanegara, gampang saja baginya merebut kekuasaan dengan terah juga dengan karismanya. Gajah Mada sadar kekuasaan tertinggi yang dapat digenggam seorang biasa seperti dirinya, ya Mahapatih, persis di bawah raja. Maka nggak mengherankan saat menyatukan Nusantara dan saat mempermegah Candi Singosari, Gajah Mada mengerahkan upaya terbaiknya. Sayang, di balik keindahannya, Candi Singosari juga menyimpan cerita sedih. Penjaraan artefak dari abad ke abad. Candi ini pertama kali ditemukan oleh Nicolaus Engelhard, gubernur di pantai timur Laut Jawa. Dan sejak tahun 1819, arca-arca Singasari diangkut ke Belanda. Pemerintah Hindia Belanda juga membungkuskan artefak-artefak Jawa untuk hadiah bagi Raja Chulalongkorn dari Thailand yang 3 kali datang ke Jawa dari tahun 1871, 1896, dan 1901. Sampai 8 gerobak loh. Sekarang salah satu artefak Singasari nangkring di Museum Nasional Bangkok. Meski tak ada teori pasti yang menjelaskan berbagai misteri yang menyelimutinya, Candi Singosari selalu dikaitkan dengan Kertanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Gajah Mada, sosok-sosok di balik penyatuan Nusantara. Namun, jika kita menyelaminya lebih dalam, candi ini juga mengabadikan kesetiaan seorang anak bangsa kepada negaranya. Seumur hidupnya, Gajah Mada setia dan mengabdi tanpa batas di tengah ketidaksempurnaannya. Dan itu menjadikan Majapahit kerajaan besar dan berjaya. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.